wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya mohon maaf dulu atas keterlambatannya gitu ya sampai ya kita baru mulai dari jam 1:10 tadi gitu ya. Sebelumnya ini bisnisnya apa aja nih? Saya boleh bertahu bisnisnya apa, Kang? Bu? Hijab, hijab sama ya, couple-planner. Waduh. Bisnisnya apa? Atau beda? Iya. Ya, Pak. Bisnisnya apa nih? Ah, souvenir. Apa, Kang? Bisnisnya, Kang? Property marketing, oke. Oh, belum mulai bisnis. Oke, nggak apa-apa ya. Masih mencari, nggak apa banyak. Kita bisa dropshipper dulu nanti, nge-reseller dan lain-lain atau bikin produk gitu ya dengan yang murah dulu gitu ya. Oke, sebelum ngomongin list building gitu ya, karena list building ini lebih ke, saya duduk aja kali ya. List building ini simpelnya adalah kontak kita yang kita simpan gitu ya di dalam sebuah kolam. Kalau teman-teman pernah baca di buku Ethics Operating, ya ada namanya kolam uang. Nah kita akan ngebedah itu tuh, gimana caranya kita ngebangun kolam uang, yang mana kolam uang ini kalau misalkan kita jualan, kita butuh yang namanya traffic. Ya, ketika kita fokus ke sosial media kayak Facebook gitu ya, terus Instagram, yang mana kalau kita main organik kan pasti butuh yang namanya algoritma. Kita harus paham engagement, kita harus paham like gitu ya, terus harus viral dan lain-lain gitu ya. Kalau kita mainin ads, kita harus paham juga sama algoritma, kita harus paham budgeting gitu ya. Kalau misalnya kita salah scale up, tiba-tiba boncos gitu. Bahkan ada salah satu perusahaan di teman saya gitu. Dulu dia kerja di salah satu perusahaan yang menyediakan banyak barang. Karena tim advertisernya itu salah nge-scale up gitu ya, akhirnya dia diemin. Akhirnya perusahaan itu rugi kurang lebih 2 miliaran akhirnya tutup. Gitu ya. Nah, rugi 2 miliar terus tutup. Nah, makanya kita punya list building gitu ya, kita punya database kita sendiri, enak tuh. Nah, kalau kita ngomongin traffic, ada 3 traffic, bahkan ada 4 traffic yang Kang Dewa sering sharingin. Yang pertama ada paid traffic, traffic berbayar, gitu ya, ada Facebook Ads, Instagram Ads, Google Ads, YouTube Ads dan lain-lain gitu ya, bukan ada ads-adsan gitu ya. Yang kedua ada organic traffic. Organic traffic itu ada WhatsApp, ada Instagram, ada Facebook gitu ya. Nah yang akan kita pelajari sekarang adalah on traffic. On traffic adalah traffic yang bisa kita kendalikan. Yang mana traffic ini yang harus kita rawat, ya kita bina lah gitu ya, kita edukasi. Biar apa? Biar dia betah di dalam, ya. Buat di next ya, enggak pindah. Di next lagi aja. Ini mah kayaknya ini ya, CV ya. Oke, nah ini ya. Oke, media hanya sekedar media jika Anda tidak tahu cara menggunakannya. Ya, kita mulai dari situ dulu. Ya, tadi saya sebut ada banyak banget sosial media. Ya, nanti mungkin teman-teman pakai semua tuh. Atau misalkan teman-teman di sini ada yang masih menggunakan marketplace. Ya, dulu pun saya sama gitu ya, menggunakan marketplace yang mana dulu kita bisa ngambil database di sana. Orang yang udah order, ya, terus kita ambil database-nya, kita simpen tuh nama, email, terus nomor HP-nya gitu. Nah sekarang nggak bisa tuh, sama Shopee udah ditutup gitu. Nah makanya kalau kita tetap ngikut ke orang lain, kita nggak ngebangun website kita, nggak ngebangun toko online kita, ya wayahna gitu ya, kita terkendala sama hal-hal kayak gitu tuh, untuk ngebangun itu. Nah yang menarik adalah, kenapa yang saya perhatiin, kenapa Billionaire Kids ini ketika pandemi gitu ya, yang mana orang lain banyak yang gulung tikar, kita malah ngerekrut orang-orang yang baru di PHK gitu. Nah ternyata kuncinya bukan dari seberapa kenceng iklan kita gitu, tapi seberapa besar database yang udah kita punya. Ya, simpelnya kalau teman-teman ngeliat di situ yang Kang Dewa ada followers, ya. Followers itu adalah database-nya beliau. Ya, ada banyak banget tuh di situ, di Instagram, di YouTube, di TikTok, di Telegram dan di Facebook. Yang mana kalau misalkan berbedanya gitu ya, kalau misalkan followers yang di TikTok gitu, di Instagram, di YouTube itu adalah followers yang masuk kategori organik. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah ketika itu error akan susah tuh. Ya, makanya kalau saya rekomendasiin kita masukin database kita ke beberapa grup, ya.
Di next aja Kang, punten kan. Makanya oh di sini ya. Ya. Oke. Ya makanya kita perlu ngebangun si kolam kita sendiri, gitu ya. Kita kumpulin namanya, kita kumpulin emailnya, kita kumpulin nomor HP-nya, gitu ya. Bahkan eh, ketika kita ngebangun kolam ini, contoh di WA gitu ya, di WhatsApp, yang mana kalau misalkan kekhawatirannya adalah ketika kita nge-broadcast adalah nomor kita terblokir, betul ya. Nah itu pun sering terjadi sama saya, gitu ya. Bahkan di sebelum saya kesini pun saya sempat nginfoin nanti malam Kang Dewa itu bakal ada Zoom gitu ya, ngobrolin tentang leadership, dan ketika saya nge-broadcast nomor saya keblokir gitu ya kemarin tuh. Nah teman tenang aja karena WA itu sistemnya memang gimana ya, kalau keblokir terus kita ngajuin banding otomatis besoknya langsung aman tuh gitu. Jadi mau kita keblokir berapa kali pun ya tetap aman gitu. Sama pun nanti kalau misalkan di properti gitu ya, di properti sama kita ngumpulin nih orangnya. Kita mau kumpulin di mana? Kita ngebangun kayak misalkan Zoom gitu ya, atau online kita ngumpulin orang-orang yang mau beli properti misalkan di daerah Bandung gitu. Kita kumpulin di sana. Terus kita ngasih materi tentang properti itu harus kayak gimana, terus kesalahan memilih properti dan lain-lain. Ya kita edukasi di sini tuh nanti. Ya. Ini yang tadi kita bahas, organic traffic adalah kita harus paham algoritmanya, baik lagi sana ya. Kalau misalkan kita nggak posting sehari satu gitu ya, atau sehari 3, bahkan kayak Kang Dewa sehari 3, ya orang biasanya postingan kita nggak kan ada muncul di paling atas tuh. Ya jadi kalau misalkan nggak konsisten, agak repot juga gitu ya. Nah selanjutnya adalah pay traffic, harus paham algoritma dan punya budget. Kalau misalkan nggak salah itu untuk standarnya gitu ya, kita ngiklan di Facebook itu minimal budget tuh di 1 bulan itu di 3 jutaan tuh. Per harinya 200.000. Itu paling minim banget. Nah selanjutnya ada aset jangka panjang. Kenapa bisa jadi aset jangka panjang? Karena ini yang akan kita rawat. Gitu ya, akan kita rawat orang-orangnya gitu ya. Sama halnya ketika saya launching kelas online saya nih, namanya kuliah copywriting. Nah menariknya kuliah copywriting ini budget marketingnya ini nggak pakai ads, semuanya pure pakai list building. Karena saya hanya nge-broadcast lewat email ke orang-orang yang udah download ebook, ke orang-orang yang udah daftar sebagai member atau bahkan yang belum closing dari CS. Nah orang-orang kayak gini kadang yang harus kita tentuin adalah target marketnya dulu. Market kita siapa? Gitu. Kalau misalkan salah-salah market, gitu ya, nanti hasilnya pun berbeda. Contoh ketika saya launching produk saya sendiri, namanya Tiraka, gitu ya. Saya punya brand namanya Tiraka, ini brand sendal, gitu ya. Ketika saya punya database, saya pernah jualan sweet rajut. Saya punya ada 20.000 database sweet rajut dan dress, gitu ya. Ketika saya nge-broadcast sendal ke database sana, alhasil apa? Alhasil orang ini nanya macam-macam. Bukannya beli sendal mananya ada baju enggak, ada celana enggak gitu ya. Bukannya closing malah kita ngebalasin orang-orang gitu. Nah, target mereka kita susun dulu nih. Ya, database kita yang mana nih? Oke, misalkan yang tadi hijab gitu ya. Ya udah kita kumpulin orang-orang yang benar-benar suka hijab, majalah apa yang dia suka baca, atau misalkan dia suka ngefollow apa nih yang bisa bikin orang ini tetap stay untuk nonton nih, atau misalkan baca tentang hijab-hijab gitu ya. Nah, selanjutnya adalah ini list building ngomong. Nah, ini salah satu prestasi. Waduh, alhamdulillah ya waktu itu ya. Ketika ada satu kontes di Masterbox, gitu. Ini pun sama. Saya hanya menggunakan 3 channel. Yang pertama ada Instagram, kedua email, dan ketiga saya pakai channel Telegram, gitu ya. Nah, alhamdulillah nih juara 1 tanpa mengeluarkan budget iklan. Ya, ini yang paling menarik nih. Untuk ngurangin budget iklan, kita harus ngebangun list kita sendiri nih. Memang kalau misalkan kita ngumpulin list, hanya sebar secara ibarat organik gitu ya, emang itu perlu waktu yang lama. Tapi kita bisa juga nyebar secara ads tuh. Karena kan kalau orang udah ngasih gratis, kita ngasih gratis, siapa sih yang nggak mau lihat gitu ya, siapa yang nggak mau ngasih nama kita. Gitu ya, bisa dengan banyak hal, nanti saya akan sharingin apa aja. Oke, ini next dulu. Nah, ini salah satu kolam kita di Billionaire Coach. Ini yang saya kelola juga, gitu ya. Makanya
pada siang hari ini saya nge-sharingin tentang list building. Ini saya megang email di Billionaire Coach, email ini paling atas, ya, yang 1484 ya ini ya, yang paling atas ya. Yang kedua kita punya di channel Telegram, ada Billionaire Coach, ada Billionaire Class. Billionaire Class ini yang salah satu yang tadi saya bilang tadi, nanti malam insya Allah bakal ada Zoom-nya, ya. Terus ada grup Facebook, yang paling bawah yang ini adalah database WhatsApp, ada 1304, ya. Nah, menariknya ketika kita ngebangun ini gitu ya, tiap kolam ini beda-beda tipikalnya. Ya, ada yang orang gak suka buka WA gitu ya. Ada yang orang gak suka buka email. Ada yang orang yang ya udah gabung dulu ke Telegram gitu ya. Nanti info mah gimana nanti gitu ya. Ada yang di Facebook. Nah, karena banyak tipe-tipe kayak gitu, kalau kata Kang Dewa mah tiap planet itu ada aliennya gitu ya. Tiap planet itu ada aliennya. Nah, ini aliennya beda-beda nih. Tipikalnya beda-beda. Makanya kita pakai semuanya. Kita ngebangun di semuanya. Di email kita pakai, di WA kita pakai, di Facebook kita pakai, di Telegram kita pakai, gitu ya. Nah, ketika kita ngebangun ini memang agak nggak akan langsung segini. Kita harus buat dulu yang namanya lead magnetnya, gitu ya. Contoh ini, bis itu UD, gitu ya, ujung-ujungnya duit. Bangun kolam uang teman-teman semua. Bisa pakai database, ya, bisa pakai email, bisa pakai squeeze pack, gitu ya. Squeeze pack itu kayak waiting list di sales letter di landing page. Jadi ada dua, ada toko online atau website, ada landing page. Ya kalau saran saya biar gampang gitu ya, teman-teman pelajarin landing page tuh. Ya karena itu kita nggak harus coding, gitu ya, udah ada template, kita tinggal pasang-pasang aja itu di situ. Selanjutnya kalau paling simple kita bisa pakai Google Form. Gitu ya, pakai Google Form aja, kita kumpulin, nanti kita ekspor. Terus abis kita ekspor, kita siapin tuh untuk nge-broadcast. Kalau di Kang Dewa ada bisa pakai CRM atau bisa pakai WBS Pro. Kalau di kita pakai dua-duanya. Kalau misalkan hanya sekedar broadcast, kita pakainya WBS. Tapi kalau ingin sekalian nge-CRM-in, gitu ya, ngebelasin orang-orang, kita pakainya CRM. Gitu. Nah, terus gimana langkahnya? Yang pertama adalah kita tentuin kolamnya dulu nih. Saatnya siapin umpan, lead magnetnya apa yang akan kita siapin, ya, kasih makannya apa, sharing-sharingnya apa, ya, selanjutnya baru jaring dan bakar. Bakar itu kita nikmatin lah gitu ya. Nah, sebelumnya ada namanya pralis building, yang mana pralis building ini kita harus menentukan target marketnya, ya. Yang mana ketika kita ngumpulin target market, bisa banyak banget nih. Kalau misalkan teman-teman pakainya misalkan Facebook ad gitu ya, misalkan dari iklan ya. Misalkan di sini ada iklan nih. Ya, kita pakai Facebook Ads misalkan ya. Nah, yang harus kita siapin adalah websitenya. Tadi yang paling simpel kita pakai landing page aja ya. Kita pakai landing page, kita siapin tuh di situ nama, email, nomor handphone gitu ya. Yang mana kita siapin kolamnya nih. Kolamnya mau di mana? Ya, saran saya pakainya grup ya. Pakai grup aja. Grup gitu ya, grup. Nah, kita siapin misalkan di WA group gitu ya, atau di Telegram, atau di email, atau di Facebook. Cuman paling enak kalau saya biasanya di Telegram. Ya, kalau misalnya di WA saya hanya fokus untuk ke broadcast-nya aja di sana. Database-nya saya kumpulin di Google Kontak, atau misalkan handphonenya masih handphone yang standar gitu ya. Karena kalau misalkan kita ini pakainya yang RAM 8, kalau misalkan teman-teman punyanya yang di bawah 8, ya udah simpen aja di Excel. Ya, di Excel kita simpen database di sana. Ketika kita butuh broadcast, baru kita impor tuh. Misalkan pakai WBS atau Buba CRM. Nah, atau kalau misalkan gak mau pakai Facebook Ads, ya sama. Kita nyiapin dulu ininya, gitu ya, apa yang dijanjikannya. Entah itu nanti ada e-book, ada webinar gitu ya. Bahkan kalau misalnya kemarin ada yang nanya waktu pas workshop di Expand kemarin ketika saya ngefasilitatorin, Kang, kalau misalkan saya klinik, lead magnetnya apa? Gitu kan. Saya klinik punya apotek, ngumpulin orang-orangnya gimana, ya. Nah, sederhananya ketika kita bisnis kita adalah apotek atau klinik gitu ya, kita lihat nih permasalahan orang itu apa.
Misalkan kita punya obat untuk diabetes. Ya udah kumpulin orang-orang yang dia ini punya masalah di diabetes. Nah, yang mana nanti misalkan kita lewat lewat Zoom. Nah, lewat Zoom kita nge-share nih, ada Zoom bareng dokter Tirta misalkan gitu ya, dokter Tirta. Ini Zoom-nya nih, gitu ya, mangga gratis gitu ya. Nah, ketika orang udah nonton, kita record Zoom-nya, video ini akan kita sebar. Ini sama nanti. Ketika teman-teman bingung, aduh ini saya nulis e-book apa nih gitu ya. Atau saya nggak cocok, nggak pede buat nulis edukasi atau apa gitu ya. Nah, kita lihat nih, kalau misalkan kita lewat video gitu ya, atau audiobook juga bisa mangga gitu ya, cuman lewat rekaman suara aja, sharing-sharing tentang bisnis teman-teman semua. Ya udah, itu yang bakal disebar, yang penting dapat nama, email atau nomor handphonenya. Itu yang paling pentingnya gitu ya. Nah, yang tadi apa jenis ikannya? Ya, laki-laki atau perempuan, ya, umurnya berapa, di mana ikan tersebut tinggal. Kalau ingin kita hanya fokus di Bandung, ya udah di Bandung aja gitu ya. Terus gimana ciri-ciri spesifikasinya? Dia itu sukanya apa? Bacanya apa? Gitu ya. Kadang kita mikir edukasi itu apalagi gitu ya. Kalau misalkan kita udah bikin kolam gitu ya, kayak di saya, ketika kita kalau teman-teman semua download e-booknya Brother Coach, ya otomatis akan dapat email selama 7 hari itu di situ, autorespondernya. Ya, nah autoresponder apa? Apakah hanya fokus misalkan 17 teknik closing gitu ya, ada autorespondernya? Apakah hanya ngebahas tentang closing? Oh ya enggak, gitu ya. Orang itu belajar teknik closing pasti punya bisnis. Berarti angle-nya digedein lagi tuh. Ya, bahkan penentuan angle-nya ya, itu harus banyak juga. Kenapa-kenapanya. Contoh misalkan kita jualan fashion untuk ibu-ibu misalkan ya, bumil. Nah, fashion bumil ngebahasnya nggak cuma tentang fashion itu harus warnanya apa, terus biar nggak kelihatan gendut kayak gimana, tapi bisa juga ngebahas tentang cara mendidik anak di sana gitu, atau misalkan keluarga harmonis dan lain-lain gitu ya. Nah, ngebahasnya di sana gitu. Nah, itu edukasinya kita cari lagi. Angle-nya apa? Apa yang simpelnya kalau kita mengenai sudut pandang gitu ya. Pertama kita memposisikan sebagai si customer-nya dulu. Ya, jangan sampai ketika kita ngasih edukasi, customer mikir emang kenapa gitu ya. Emang pentingnya apa buat saya? Terus kenapa kalau saya nggak kayak gitu? Nah, jangan sampai mikir sana. Karena kebanyakan orang ketika bikin penawaran ya, atau nge-broadcast atau ngasih promosi, kita memposisikannya sebagai penjual. Nah, kesannya ketika kita posisinya sebagai penjual, kita akan bilang kalau produk kita ini paling bagus. Gitu ya, produk kita paling bagus. Tanpa kita mikir orang yang baca ini aware atau enggak, gitu ya, jadi solusi dia atau enggak. Ya, contoh ketika saya promosiin yang sendal, gitu ya, saya mikir kalau saya hanya bilang fitur sendal ini bagus, gitu ya, terus adem dan lain-lain, gitu ya, ini potensi pembelinya dikit. Akhirnya saya mikir, apalagi nih? Gitu ya. Dan akhirnya waktu itu, alhamdulillah turun hujan. Nah, pas turun hujan, saya ingat benefit dari si sendal ini adalah anti air nih. Nah, akhirnya oke, berarti edukasinya adalah untuk orang-orang yang biasa pakai motor, kehujanan, gitu ya, terus sepatunya diganti sendal, berarti butuh sendal yang anti air tuh. Nah udah, kita edukasinya tentang itu tuh nanti. Nah, begitu juga di bisnis teman-teman semua, mau di properti, mau di hijab, atau nanti pas mau buka bisnis gitu ya, nyari produk apa, kira-kira marketnya apa dulu nih. Biasanya kalau misalkan mau bikin produk gitu ya, ini saya marketnya banyak atau enggak nih. Kita tentuin dulu biar nanti ketika kita punya produk, kita bikin produk sendiri, kita malah baru mikir marketnya siapa ya, target market siapa gitu ya. Contoh, ketika saya waktu itu ada rencana untuk bikin brand tas gitu ya. Tasnya itu jadi bukan yang selendang tapi yang di dada gitu. Tas yang di dada. Saya mikirnya dulu adalah target marketnya siapa gitu ya. Ketika kita udah tahu, oh ternyata target marketnya adalah misalkan ojek online yang setiap hari pakai motor gitu ya. Oh berarti di tasnya itu nanti harus ada apa nih? Terus kita lihat sifat orang tuh kalau pakai motor, oh suka pakai headset. Oh berarti di atasnya harus ada lubang nih. Atau kalau ojek online kan berarti suka naruh di depan. Oh berarti ada buat ngecasnya dan lain-lain. Nah itu nanti
akan yang menjadikan inovasinya tuh ya dari teman-teman semua. Atau ketika mau bikin bisnis, lihat tuh oh marketnya adalah laki-laki, sifatnya kayak gini, terus tinggalnya di mana, terus sukanya apa, itu kita bangun di situ ya. Biar nanti pas ngasih makannya enak. Kita kasih makanannya tuh kayak gimana. Nah ini ada jenis-jenis orang ya, jenis-jenis ikan ya. Upper class ada yang paling bawah ya, ini target market biasanya orang-orang yang gratisan gitu ya, yang suka download e-book. Nah, kalau kelas online saya adalah orang-orang yang upper class dan upper middle class. Karena harga kelasnya itu cuma 100 ribuan. Ya, yang mana kalau misalnya teman-teman coba bikin produk yang produk funnel gitu, kalau di Bulan Coach ada produk funnel yang mana dari murah, sedang, terus agak mahal sampai mahal, itu enak tuh. Biar nanti kalau misalkan kita ngejualin gitu, wah ini harganya kemahalan, nah, kita turunin nih gitu ya. Terus kalau misalkan ada yang lebih bagusnya, oh ada, naikin lagi gitu. Atau misalkan fashion dress, oh nggak sekalian sama hijabnya gitu ya. Kalau misalkan beli hijab, oh sekarang kita ada banding nih sama dressnya dan lain-lain, biar lebih enak tuh kesananya ya. Nah ini jenis medianya, ada email, ada pixel, WhatsApp, Telegram, dan Facebook. Nah pixel ini biasanya untuk kalau kita biasanya pakai Facebook Ads nih. Kalau kita Facebook Ads, wajib banget di website kita pasang namanya pixel. Kenapa? Kalau misalkan kita nggak pasang pixel, lebar banget. Karena kita bisa nandain orang gitu ya, yang udah buka website kita, bisa nandain orang yang udah ngisi form kita, bisa nandain orang yang udah ngisi form, udah klik daftar tapi belum transfer. Nah nanti angle-nya beda-beda lagi. Gitu ya, angle-nya nanti beda-beda lagi pas ngiklan. Kita targetin misalnya orang-orang yang udah tertarik gitu ya, orang-orang yang udah ngebuka website kita tapi belum daftar. Ya udah, ayo udah buka website atau udah tertarik tapi masih ragu gitu ya, hubungi CS kita atau apa gitu ya. Nah, nanti angle-nya beda-beda. Begitupun ketika kita ngebangun kolam kita sendiri. Ya ketika kita udah bangun database gitu ya, kita udah tahu nih ternyata di database kita yang paling banyak apa. Kayak misalnya di Billionaire Coach, oh ternyata paling banyak adalah orang-orang atau para business owner, ya, business owner yang ingin scale up, makanya ada workshop. Oh ternyata ada orang-orang kayak mahasiswa atau orang-orang yang baru mulai bisnis gitu ya, tapi terkendala budget. Oh oke, kita bikin kelas online. Oh ternyata ada orang yang ingin udah punya bisnis, ingin scale up, budgetnya lumayan gitu ya, tapi bingung gimana nih, gak suka baca buku, ada namanya kelas online. Nah ini teman-teman bikin nih, nanti setiap ini akan beda-beda. Makanya nanti, kalau di Billionaire Coach, saya gak dilatin, jadi di Billionaire Coach ada beda-beda orang, gitu ya. Di kita ada orang-orang yang target marketnya ada pelajar. Ini yang saya bedain gitu ya, kalau misalnya ngirim email atau nge-broadcast WA, siapa nih target marketnya? Oke, kita mau jualan paket business owner. Oke, paket business owner berarti ke member yang mana nih? Pelajar, ada pengusaha, ada yang jualan. Oke, pengusaha atau bisnis ya, yang pebisnis. Ya, apa bedanya orang yang bisnis sama yang jualan? Coba saya tanya dulu. Ada yang tahu nggak? Apa bedanya? Saya jualan, saya bisnis. Nah, apa bedanya? Oh, apa Kang? Coba Kang. Planning ke depan semua. Emang jualan nggak punya planning Kang? Oke, berprogres gitu ya. Oke, siap, bagus. Apa ada lagi? Apa bedanya business owner, pembisnis dan yang jualan? Jualan. Tetap ngalir, tetap keluar gitu kos gitu. Oh, jualan berjalan. Ada lagi, ada lagi? Apa bedanya jualan sama berbisnis? Apa deh? Tahu nggak tuh? Kan? Bedanya jualan sama bisnis kan? Ya. Nah, oke.
Oke, ya. Oke, saya paham gitu ya. Kalau yang bisnis biasanya bangun timnya betul. Gitu ya, dia ngebangun timnya, ngebangun apa kolamnya sendiri gitu ya. Kalau jualan ya betul, kita hanya jualan aja gitu ya. Kita punya produk gitu ya. Kalau misalnya dropship, dia hanya jualan tuh. Misalnya ada misalnya saya dulu pernah nyoba ngambil dari marketplace, iklanin, ambil marketplace iklanin itu ya jualan aja. Tapi ketika ngebangun bisnis kita mikirin juga nih operasionalnya kayak gimana gitu ya. Ketika bahkan rekan saya ini saking luar biasanya gitu ya. Bubble wrap kalau misalnya ngirim packing, bubble wrap itu diukur tuh. Gak boleh kelebihan gitu kan, kita yang penting mah muter gitu ya, yang penting ketutupan. Ini dipikirin nih, kalau misalkan kelebihan, ini tuh ada berapa perak yang kita buang gitu. Solati pun bahkan udah di standarin gitu. Ini panjangnya segini nih, gak boleh lebih. Karena kalau lebih berarti hitungannya berapa perak, ini hilang nih gitu. Wah, ini baru gitu ya. Nah, karena kos-kos ini kadang yang kita nggak mikirin terus ya udahlah, yang penting mah kekirim kita dapat uang gini berapa uang. Nah, ini potensi ini yang kalau menurut rekan saya nih, partner saya yang kadang nggak kepikiran tapi ini tuh bisa jadi profit kita juga gitu ya. Oke. Nah, ini jenis umpan, ada ebook, ada trial ya, ada webinar, audiobook, voucher, email course. Ya, email course itu jadi ketika kita mau belajar lewat email, biasanya ada autoresponder tuh. Berapa hari, sebulan biasanya. Terus template, kan kayak teman saya template desain, template headline dan lain-lain. Infografik, case study dan lain-lain. Nah, ketika kita bangun umpan-umpan ini, gitu ya, kolam-kolam ini gak harus semua. Ya, kalau misalnya bingung nih, kayaknya kalau kayak tadi kita bingung nih, apalagi ya, kalau misalkan e-book kayaknya nggak cocok nih sama market kita, atau misalkan audiobook atau audiobook terus video gitu atau webinar kayaknya kurang nih. Ya udah, kita bisa pakai voucher dulu nih. Oke, kita pakai voucher. Contohnya gimana? Contohnya adalah kalau teman-teman pernah beli kue Harvest gitu ya, beli kue Harvest, di boxnya itu paling pinggir ada tulisan scan di sini untuk mendapatkan diskon. Nah, ketika kita scan, kita harus masukin nama, email, nomor HP. Nah, itu ada list buildingnya. Gitu ya, list buildingnya di situ. Atau kita buka website gitu ya. Kita buka website, nanti tulisannya gini biasanya kalau misalkan properti, saya pernah baca booking sekarang gitu ya. Silakan jadwalkan dengan tim kami gratis. Nah, ketika kita ingin jadwalin sama tim gitu ya dan orang itu bakal nyamperin ke rumah, nah kita sebagai customer harus ngasih nih namanya, terus addressnya dan lain-lain gitu ya. Nah, ketika orang udah ngisi itu, ya itu database kita. Oh, berarti ini adalah orang yang udah pernah tertarik gitu ya dan tinggal kita yakinin lagi. Tinggal nanti bahasa kita atau copywriting kita yang menjerumus ke sana tuh. Ya, ini ada ikut yang Zoom-nya sesinya Mas Afi nggak di sini? Ikut semua ya? Ada yang ikut ya? Yang pertama ikut ya? Ikut. Nah, yang lain nggak ikut? Ya, Mas Afik. Ya, itu ngebahas tentang operating, nanti tinggal aplikasiin tuh di situ. Kayak kita nge-broadcast, nanti beda-beda tuh kalau misalkan teman-teman nge-broadcast di email atau di WA, itu beda-beda. Enaknya kalau di email kita bisa panjang lebar tuh kayak di website. Cuman gak enaknya di WA kalau kita nge-broadcast, kita harus mastiin jangan sampai ada tulisan read more tuh di bawah. Karena ketika saya coba nge-broadcast read more, gitu ya, potensi orang ngebalas tuh dikit. Gitu. Potensinya jadi semakin sedikit itu semakin baik. Gitu ya, walaupun kalau kita ngebahas copywriting, ya, copywriting itu bukan tentang panjang pendeknya, tapi tentang target marketnya. Ini paling penting banget, target marketnya. Jangan sampai salah. Ya, kalau Kang Dewa nganalogiin target marketnya makanan anjing, gitu ya, itu anjingnya atau yang punya anjing? Ya? Yang punya anjing kan? Kalau makanan bayi target marketnya bayinya atau ibunya? Ibunya gitu ya. Nah, jangan sampai target marketnya salah gitu kan. Target market makanan kita jualan makanan bayi, target market kita adalah bayinya gitu ya. Mau bahasanya bahasa apa gitu kan? Gak ngerti juga ya. Nah, jadi di situ kita tentuin dulu target marketnya biar nanti kita ngebaginya enak tuh. Dia sukanya hijab, dia sukanya dress,
ya kita pisahin di situ juga. Ya. Jadi kapan waktu tepat untuk mancing? Nah, ketika kita udah ngedukasi, gitu ya, kita siapin di sana, ya. Kita bikin dulu nih. Kira-kira selama seminggu konten apa yang bakal kita sharingin atau kasih ke orang-orang yang udah nge-subscribe. Gitu. Kontennya apa? Karena kalau kita udah ngebahas konten, ya, ini harus banyak ide-ide banyak muncul nih. Yang menariknya adalah ketika kita hanya ngebahas itu aja, ya, ada orang yang sebagai market baru, itu akan jadi edukasi yang baru tuh. Tapi sebagai market lama, ya udah, itu mah ngebosenin gitu. Ya, makanya kita harus ada apa gini yang baru nih. Kalaupun materi sama, gitu ya, di copywriting ada namanya teknik perubahan kata tuh. Teknik perubahan kata ini memfungsikan untuk kalau kita bikin headline, gitu ya, atau judul, ini kita ubah-ubah. Kayak contoh, banyak orang bikin judul misalkan rahasia tuh, ya, rahasia. Nah, ketika saya mikir, kayaknya orang udah bikin banyak banget nih bikin kalimat rahasia, rahasia membuat copywriting, rahasia membangun list building, gitu ya. Nah, saya mikir kayaknya kalau misalkan rahasia lagi kurang menarik, ya. Akhirnya saya buka namanya situs persamaankata.com. Akhirnya saya menemukan misteri. Jadi saya bikin misteri membuat copywriting yang menarik. Padahal mah sama aja, isinya sama, judulnya berbeda. Ini yang bisa teman-teman lakuin nih. Jadi pas bikin copywritingnya, ngedukasinya, ya, lebih enak lagi. Gitu. Nah, jadi kalau misalkan edukasi, biasanya 7 hari, ya, kolamnya dibuat, mau dimanapun, misalnya di di grup Facebook, grup Telegram, channel Telegram, gitu ya. Yang paling enak adalah di Telegram. Kenapa? Karena kalau orang baru, ini masih bisa baca postingan sebelumnya. Kalau di WA, biasanya orang baru tuh nggak kebaca tuh postingan sebelumnya. Gitu. Tapi tergantung nanti marketnya sukanya di mana. Gitu ya. Kalau misalnya sukanya di WA, ya wayahna. Gitu ya. Nah, saya juga pernah punya kasus kayak gini. Jadi saya beli popok bayi, gitu ya, beli popok bayi. Yang mana pas ditanya mau jadi member atau enggak, gitu ya. Nanti ada poin, ya kan biasa kayak gitu ya. Berarti saya nanya, poinnya hangus atau enggak? Kan biasanya dipakainya setahun baru hangus gitu. Poinnya hangus atau enggak? Oh enggak, ini selamanya. Oke, boleh. Silakan isi nama, email, nomor HP, isi semuanya. Nah, ternyata pas saya masuk mobil, saya langsung masuk ke dalam satu grup tuh. Yang isinya mama semua tuh. Satu grup isinya mama semua. Nah, di dalamnya adalah ada satu admin yang nawarin satu produk, tapi nggak jualan, ini ada produk baru, ada diskon baru gitu ya. Tapi ngasih edukasinya gini. Ini kita ada produk untuk ngilangin gatal di badan bayi. Fungsinya untuk ini gitu ya, benefitnya untuk ini, tanda-tandanya kayak gini untuk pakai produknya. Hati-hati kalau ini. Nah, jadi ketika kita ngepromosin produk biar nggak kelihatan, kita ngebangun dulu story-nya tuh, ya. Nih biar pada ingat ya. Ini edukasi. Wih, merah ya. Jangan. Edukasi. Ya. Yang pertama, kita bikin dulu story-nya. Ceritanya apa yang mau kita angkat nih. Gitu ya, ceritanya apa yang mau kita angkat dari si produk tersebut. Kenapa orang harus beli? Kenapa? Ya, kenapanya? Ya. Karena kalau misalkan kita hanya mikirin, oh ini produk bagus untuk bayi atau ini bajunya adem, bajunya gak bikin keringetan, lain-lain ya, semua juga promosinya itu, gitu kan? Nah, habis story baru kita kasih tahu benefitnya. Yang terakhir baru call to action-nya. Call to action itu jadi ajakan biar orang segera bertindak ketika baca pedoman kita. Nah, ini edukasi yang rumusnya sederhana, gitu ya. Rumusnya sederhana, cuman bikinnya susah. Rumusnya sederhana, bikinnya susah. Atau kita juga bisa ngambil, ada namanya formula PAS. Ya, di sini adalah masalah. Di sini adalah agitate atau dramatisirnya di sini. Dramatisir di sini ada solusi. Nah,
ini bisa kita pakai untuk ketika kita mau ngebagiin lead magnet kita yang gratisan ini. Ya, masalahnya apa? Ya, masalah dia tuh apa? Dramatisir kalau misalnya masalah itu nggak cepet-cepet selesai, gitu ya. Wah ini kacau banget nih. Kehidupanmu akan kacau gitu ya. Kalau masalah ini nggak cepet-cepet diselesain. Terakhir adalah solusinya. Solusinya adalah teman-teman semua. Ya, jadi ini untuk edukasinya, story-nya apa, benefitnya apa. Kalau misalkan gak mau ada call to action dulu, maka tinggal dihapus aja call to action-nya. Kalau misalkan yang ini, call to action-nya ada di solusinya. Ya, contoh misalkan properti. Masalahnya apa Kang kalau di properti Kang? Kenapa sih harus punya properti gitu? Apa coba Kang? Kenapa Kang pilih properti Kang? Kenapa Kang pilih properti Kang? Masalah orang apa Kang? Oke, properti mahal, masalahnya mahal. Terus apa lagi Kang? Di mana sih Kang propertinya? Oh, akses jauh. Oke, masalah orang mahal, akses jauh, gitu ya. Terus apa lagi Kang? Jenusi. Oke. Nah, ini menarik ya. Kita nanti ngebahas cara gali masalah orang gitu ya. Kita akan gali masalah orang. Nah, sudah kita dramatisir nih. Ya, misalkan dari harganya mahal. Kita dramatisir untuk kamu yang masih bingung gitu ya. Cari properti ya. Karena harganya sangat mahal, mau sampai kapan kamu tinggal gitu di rumah mertua gitu ya. Nah, kan. Nah, ini kita dramatisir tuh di situ. Ya. Obrak-abrik di situ sampai solusinya baru propertinya Kang gitu ya. Nah ini yang saya tadi sebut target marketnya harus pas dulu. Jangan sampai misalkan kita promosinya propertinya di Bandung gitu ya. Ternyata properti di Bandung target market kita adalah orang Jakarta misalkan ya. Nah ini. Nah yang menjadi menarik adalah ketika properti ini makin mahal adalah sudut pandang investasi, betul kan ya? Investasinya itu yang bikin dia naik tuh ya. Nah, jadi gali masalahnya, dramatisir, terus kita kasih solusinya. Contoh lain, misalkan yang fashion, coba teh. Fashion tuh masalahnya apa teh sampai teteh kepikiran, oke, fashion deh gitu. Oh hijab yang nyaman, anti ribetnya kenapa teh? Oke. Oke. Oke, ini ya tadi ya, dapat satu ya. Kalau misalnya punya baby nggak repot gitu ya. Nah, emang repotnya gimana teh? Oke, nah untuk amannya itu nanti masuk ke dramatisirnya teh. Gitu. Bahayanya apa bayi yang nggak tahu gitu ya suka suka megang kemana-mana gitu ya tiba-tiba kalau menurut bayi dia menarik pasti diambil gitu ya. Nah itu masalahnya dramatisir di situ. Baru solusinya yang hijab tadi gitu ya hijab tadi. Nah kayak gitu ya amannya kebayang ya. Ini formula PS ini paling enak. Kalau saya paling suka ada formula PS. Bahkan dulu CEO-nya Bukalapak pernah bilang Indonesia ini penuh masalah, ini adalah peluang gitu ya. Dia bilang masa ini ada peluang bagi dia gitu ya. Bahkan kalau misalnya kita lihat Gojek gitu ya. Gojek ini berangkat dari masalah orang. Susahnya transportasi misalkan ya ingin cepet. Gitu. Oke ada Gojek. Terus orang yang mager keluar rumah gitu ingin makan ada namanya GoFood gitu ya. Orang yang pulang mudik mungkin ingin beberes rumah males ada namanya GoClean dulu. Untuk pegel ada namanya GoMassage. Nah orang-orang kayak gini ini yang akan kalau misalkan teman-teman ngeh gitu ya. Kalau misalnya di sini ada yang install aplikasi, biasanya broadcastnya beda-beda ketika promosi. Ya, karena orang yang sering pakai GoRide biasanya dapat promosinya diskon untuk naik Gojek lagi tuh. Ya, kalau misalkan orang yang sering pesan GoFood paling banyak dapat promosinya adalah diskon makanan. Nah, itu list buildingnya di situ. Ngebedain orang-orangnya. Nanti copywriting dan angle-nya juga beda-beda. Gitu, angle-nya beda-beda untuk kita promosinya. Gitu. Terus ini ada yang mau ditanyain dulu nggak tentang list buildingnya? Aman?
Ambil izin minum dulu nih. Hmm. Oke, cara menggali masalah adalah nanya kenapa, Kang. Ada rumus kenapa, gitu ya. Nah, contoh gini. Ini biasanya berpasangan, Kang. Jadi misalkan kita nulis sendiri juga mangga, tapi biar ke trigger biasanya sama rekan gitu ya, atau teman gitu ya. Nah, pertama masalah orang itu adalah mahal gitu ya, properti mahal. Nah kan semua orang udah pakai angle ini ya. Semua orang udah pakai angle ini. Nah kita cara-carinya adalah bisa pakai apa? Kita nyari apa yang lagi viral atau apa yang ada di sekitar kita gitu ya. Contoh ketika saya waktu itu diundang untuk ngisi di Badan Amil Zakat ya. Menariknya adalah ketika pandemi gitu ya, saya disuruh ngisi copywriting buat ningkatin orang-orang beramal gitu. Waduh. Kang pokoknya harus banyak orang yang sedekah lewat Basnas gitu, Basnas ya, Basnas gitu ya. Wah, gimana gitu ya. Saya mikir apalagi nih, karena semua orang udah pakai angle untuk ojek online, angle orang yang apa di pinggir jalan gitu yang bekerja di pinggir jalan, sudut pandang untuk bangun masjid gitu ya, sudut pandang untuk yang bencana waktu itu ada di Palu gitu. Wah, apalagi nih yang belum gitu ya. Nah, akhirnya kita lihat di sekitar kita dulu, Kang. Entah itu tetangga, entah itu teman, apa sih masalah yang dirasain sama beberapa orang ini. Sampai akhirnya saya ingat, ibu saya bilang, kayaknya ada namanya Bu Anwar, guru ngaji saya biasanya datang ke rumah. Ya, Bu Anwar kayaknya nggak dulu ke rumah nih. Gitu, soalnya sampai pandemi beres deh. Gitu. Oh, akhirnya saya ingat, oh ternyata ada guru ngaji yang perlu dibantu nih. Gitu. Nah, berarti ketemu angle lain nih. Berarti guru ngaji yang perlu kita dibantu pas pandemi. Nah, begitu sama properti. Ketika kita mikirin properti mahal, gitu ya. Kita lihat dulu apa yang bikin properti ini mahal, Kang. Apa yang bikin properti ini mahal? Coba menurut Kang. Oke, lingkungan. Lingkungan. Apa solusi Akang gitu ya? Yang Akang mau hadirin untuk orang-orang ini nih. Ya, solusinya apa coba kan? Saya nggak tahu lupa. Oke. Oke, lingkungan Islami. Oke, Islami ya. Nah, berarti di sini emang kenapa Kang lingkungannya harus Islami, Kang? Oke, nyaman. Keganggu apa, Kang? Emang kenapa, Kang, kalau lingkungannya nyaman, Kang? Kalau enggak, oke, boleh lah. Hidup tenang ya. Emang kenapa, Kang, kalau hidup kita tenang, Kang? Ya, kenapa, Kang, kalau hidup kita tenang? Nah, oke lah, mungkin sampai sini gini ya untuk angle yang ini. Nah, yang ini kalimat lingkungan, kata kunci Islami, kata kunci nyaman, kata kunci hidup tenang, ini adalah sudut pandang yang bisa kita ambil ketika kita bikin sebuah formula PAS ini. Oke, masalahnya adalah lingkungan. Oke, masalahnya lingkungan ini akan berpengaruh untuk pertumbuhan tumbuh kembang anak misalkan atau keluarga dan lain-lain. Ini masalahnya ini, ya. Oke,
nyaman, gitu ya, dari nyaman. Masalah orang itu sampai ingin nyaman, itu apa tuh? Ya, masalahnya. Ini kan nyaman karena kita yang jualan kan. Kita sebagai penjual. Nah, sekarang kita sebagai si pembelinya. Kenapa market ini mikir kayaknya aku butuh tempat tinggal yang nyaman, gitu ya, entah dari keamanan dan lain-lain. Itu yang bakal dramatisir tuh. Sekarang lagi musim pembegalan misalkan, sekarang lagi musim pencurian dan lain-lain. Ya, ini bangga pakai di situ. Gitu ya, hidup tenang pun sama. Nah, ini yang akan nanti sama Kang Riset tuh, kenapa-kenapanya. Sama halnya ketika saya diminta sama Kang Dewa, Tir tolong sharing di channel Akang untuk promosiin platform Arveoli, ngedukasi market-market di channel Telegramnya gitu kan. Wah, ini Arveoli kalau sepintas ya angle-nya pengiriman aja gitu kan, angle-nya pengiriman aja. Akhirnya saya breakdown, saya hampir sama kayak gini gitu ya. Kenapa kita harus pakai Arveoli gitu ya? Akhirnya dapat tuh kata kuncinya dari mulai Kang Dewa kerja sama JNE gitu ya. Terus banyak orang yang biaya operasionalnya untuk ngirim paket itu dia sampai beli mobil untuk ngirim paket ke tempat gitu ya, biaya kos gede. Nah, dari situnya kita ambil tuh. Ya sampai dapat yang banyak tuh. Jadi oke, angle itu sebetulnya banyak banget. Kita tinggal lihat lagi ketika kita hanya fokus kepada penjual, kayak kita sebagai penjual gitu ya, angle tuh bakal sedikit banget. Tapi kalau kita fokus ke si pembeli gitu ya, fokus ke pembeli, sebenarnya masalah orang ini ada banyak banget. Apalagi kita sebagai pengguna, ya, kita sebagai pengguna. Contoh ketika saya jualan nulis copywriting untuk sendal, karena saya coba dulu sendalnya, karena saya punya sering pakai sendal tiap hari gitu ya. Akhirnya ketemu tuh masalah saya itu apa tiap hari. Ya, masalah kita apa, masalah orang itu apa. Nah, itu cara simpelnya untuk ngegali masalah untuk kita jadiin sudut pandang gitu. Ada lagi yang mau ditanyain dulu? Angle untuk edukasinya, karena ketika kita ngebangun list building yang paling penting adalah ngasih makannya, ngasih edukasinya. Kalau misalkan kita nggak banyak edukasi, orang ini biasanya lupa tuh sama channel kita sendiri, gitu ya. Kalau misalkan kita nggak ngingetin, ini ada edukasi tentang ini nih. Ya bahkan saya kemarin lihat konten gitu ya, dia beli mobil Suzuki Jimny, inden 3 tahun, dia lupa tuh kalau dia baru beli mobil tuh. Bahkan udah 3 tahun baru datang, oh ternyata saya beli mobil ya waktu itu ya gitu. Nah, jangan sampai market kita nih lupa sama kita sendiri gitu ya. Jangan sampai karena kita nggak sering edukasi, kita nggak sering nyapa, ini bahaya juga. Makanya ketika kita mau bangun, kita harus ngerawat juga nih. Ya, ada namanya customer relationship. Ketika kita beli misalnya produk kita produk fisik gitu ya, SOP-nya biasanya kalau misalkan di yang saya gitu ya, kalau misalkan di Billionaire Coach karena produknya produk digital, biasanya ketika udah aktif SOP-nya 3 hari kita tanya dia udah masuk member area atau belum, udah nonton videonya atau belum gitu ya. Nah kalau yang di produk fisik gitu, yang di sendal, biasanya ketika kita udah ngirim sendalnya gitu ya, kita ngasih tahu ini kita udah kirim sendalnya, resinya segini, biarpun di Arveoli udah otomatis tuh bakal ada resinya gitu ya. Cuman nomornya kan berbeda. Dan orang tuh kalau misalkan di WhatsApp gitu ya biasanya personal tuh. Ya, bukan untuk yang di broadcast, tapi personal. Itu yang ngebangunnya. Kita bangun dulu engagementnya. Jadi orang ini aware dulu sama kita. Oke, ini mah Kang Tirta yang biasa ngasih Zoom misalkan ya. Ini mah yang suka nanya gitu, ini CS-nya dan lain-lain. Biar kita orang udah aware gitu ya, udah kayak ngingetin paketnya dikirim, terus udah kita lihat kan biasanya ada tracking tuh. Paket sudah diterima, ya udah dicat lagi, tanya paketnya udah terima atau belum, gimana, ada ininya apa enggak, ada kekurangan atau enggak. Nah ini kita bangun. Nah orang-orang ini yang bisa kita tandain tuh, kalau misalkan oke, kayaknya saya mau ngebangun list, tapi nggak akan lewat grup nih, tapi lewat WA bisnis aja, emang enggak, cuma rada repot. Ya rada repotnya gimana, kita harus nandain kalau misalkan di WA bisnis ada namanya tagging ya. Ada tagging untuk nandain orang-orang misalkan yang potensial bakal closing, orang-orang yang udah closing, orang yang udah beli 2 kali, itu bisa kita tandain. Gitu. Cuman repotnya kita harus scrolling lagi tuh. Yang kita harus punya datanya. Ya kecuali kalau misalkan di WatchRM itu bisa difilter orang-orang yang udah beli, orang-orang yang udah
tertarik tapi belum transfer itu bisa ditandain. Gitu. Edukasinya di sana yang paling pentingnya. Ada lagi yang tanya-tanya dulu nggak di list building? Boleh, mangga kan? Hah? Oke. Nah, ini ngebangunnya di mana dulu, Kang? Di mana? Telegram. Oke. Nah, kalau di WA sama Telegram, biasanya orang-orang yang gak ingin kena banyak spamming. Gitu. Biasanya kalau misalnya orang udah masuk database WA di grup gitu ya, ngasih edukasi ini nggak tiap hari juga. Ini ada selang waktu, misalkan selang 2 hari, gitu ya, selang 3 hari. Sisanya adalah komunikasi dengan si member di dalamnya. Misalkan masalah di apa, kita ngobrol di sana aja. Edukasinya nggak tahu sering ngasih makannya. Nah beda sama yang di email, di Telegram juga sama ya Kang, kayak gitu. Paling banyak interaksi. Kalau misalkan di channel, kalau channel biasanya kan ada, kalau sekarang di Telegram itu bisa ada obrolannya. Ya edukasinya di postingan itu tuh. Misalkan kita ada masalah yang tadi, yang lingkungan, gitu ya, misalkan ngebahas tentang lingkungan. Ya udah, kita ngebahas tentang lingkungan di postingan itu, yang A itu. Enaknya di Telegram itu tuh. Satu postingan ini kita bisa balas-balas komen di bawahnya. Cuman kalau di WA, ya kita interaksinya ya pasti ketembuk banyak. Gitu. Beda lagi sama di email. Kalau di email, karena orang itu biasanya, oh yaudah, karena ini email, saya biasanya langsung 7 hari, Kang. Jadi selama 7 hari full, itu bakal dapat autoresponder. Nah di 7 hari juga nggak semua melulu tentang edukasinya, ada jualannya. Kita kaitin tuh di situ, ngebangun ceritanya, ngebangun storytelling kalau misalkan ininya ya. Ada namanya storytelling. Kenapa di storytelling? Karena orang ini biasanya lebih ingat lewat cerita, Kang. Betul ya. Kalau misalkan tadi pagi misalkan ada yang bilang gini, Kang Tirtama ternyata ini ya. Nah, pasti malam masih inget tuh. Kang Tirtama ternyata ini gitu ya. Nah, contoh atau misalkan Malin Kundang, cerita Malin Kundang. Nah, ini pasti teringat tuh. Ya, kita bangun story itu nanti akhir-akhirnya tentang jualan. Gitu. Ini kalau di email. Kalau misalkan di WA atau di Telegram biasanya selang 2 harian. Gitu kan. Ya, betul. Nah, yes, kalau misalkan di marketplace, kan sekarang kalau dulu gitu ya, sebelum sebelum ada kebijakan nomor handphonenya bisa di blur gitu ya, dulu saya suka impor, Kang. Jadi setiap hari itu kita impor, kita lihat mana orang yang udah beli, mana pesanannya udah terima. Nah kalau yang udah diterima, kita tetap aja kita broadcast tuh orangnya, gimana pesannya udah terima atau belum, gitu. Cuman ya itu nggak enaknya karena kita numpang di toko orang gitu ya, jadi untuk relationship ini agak agak sulit gitu kalau untuk di marketplace. Nah tadi saya nyaraninnya kita bangun toko online sendiri, gitu ya, kita punya website sendiri, punya database sendiri yang bisa kita kontrol. Karena list building ini masuk ke dalam on traffic. On traffic ini adalah traffic yang bisa kita kendalikan. Yang terakhir adalah namanya GV traffic. GV traffic ini biasanya reseller gitu atau affiliate. Nah ini GV traffic nih yang harus kita banyak dramanya gitu. Kita harus paham tipe orang ini tuh kayak gini nih, harus diapain. Kalau misalnya dia komplain, kita harus monitoring sampai malam gitu ya. Kadang kalau misalkan dulu ketika saya megang GV di Billionaire Coach, ada yang nanya-nanya kendala tuh benar-benar harus ya dirawat gitu di situ. Nah, itu sama fungsinya si CRM ini untuk ngerawat si database kita. Gitu kan. Udah lagi yang mau tanyain dulu? Aman, aman, belum? Nah ini, ya. Masih ngewul. Oke, target marketnya dulu yang paling penting, Kang. Jadi emang kalau misalkan ngomongin di marketplace, ya sekarang karena ada kebijakan itu agak susah.
Ya cuman kalau di toko oren tuh biasanya ada autorespondernya ya. Untuk cuman ngirimnya di pesan dia gitu. Ini emang kalau misalnya pakai ini orang agak susah juga. Makanya ngebangun sendiri. Nah ini di on traffic yang bisa kendalikan. Ini di list buildingnya. Kayak kita ngebangun database kita sendiri, kita mau jualan apa gitu ya. Ada namanya kalau misalnya di workshop PLD itu internal launching. Internal launching biasanya orang-orang yang udah jadi member, orang-orang yang udah masuk database kita itu yang bakal diinfoin duluan tuh. Ya ada internal launching, ada soft launching, ada grand launching gitu. Nah ini yang bakal kita lakuin juga di situ. Ya, ada internal launching. Oke, nah ini ketika kita ngebangun list building gitu ya, akan terbentuk habit seperti ini. Ada marketnya, ya marketnya siapa, ada prospek, buyer, customer, member, dan akhirnya jadi reseller. Kalau misalkan kita ngebangun ini tuh, ngebangun resellernya. Cuman emang harus kuat di yang tadi, relationship-nya dengan reseller. Harus kuat dengan dramanya tuh kayak gimana. Ya ketika dia nggak bisa, ada yang gaptek, ada yang udah jago, itu beda juga tuh treatmentnya. Kalau udah jago biasanya dia Kang harusnya mah gini, harusnya gini gitu ya. Kalau yang gaptek Kang ini gimana, wah ini emang rada lumayan gitu ya untuk ngebangunnya. Yang penting on traffic ini dirawat dan dispesialkan ya. Biasanya spesialnya kayak gimana? Biasanya kalau misalkan di kita kasih harga khusus untuk orang-orang yang biasanya ada di kolam kita tuh. Ada harga khususnya, kayak apa? Alumni ada diskon khususnya, yang ikut Zoom biasanya ada harga khususnya, atau misalkan dapat informasi lebih dulu gitu ya, dan lain-lain. Mangga terserah teman-teman mau kayak gimana. Yang penting kontennya dibangun ya, hubungan dibangun atas kepercayaan, kepercayaan mendorong pendapatan gitu ya. Ini yang diharapkannya karena kita butuh yang namanya traffic. Kalau traffic kita hanya oke, budget kita sedikit nih gitu ya. Bahkan kalau misalkan kelas online saya gitu ya diiklanin, bisa-bisa saya dapatnya kecil gitu ya. Komisi saya kecil gitu ya. Akhirnya karena dipotong budget iklan dan lain-lain ya. Beda sama workshop Pang Dewa yang harganya 8 juta gitu ya, mau dipotong berapapun ya tetap aja dapatnya gede gitu ya. Karena saya kelasnya kecil, ya udah kita saya maksimalin di list building ini. Ya kolam kita sendiri. Tinggal ingat nanti ketika kita ngebangun kolam ini, otomatis kita juga harus ngebangun personal branding. Kita mau dikenal sebagai apa? Karena kalau misalkan kita bikin kolam doang, gitu ya, nggak ngebangun personal branding, lebar pisan gitu ya bahasa Indonesia sayang sekali ya betul ya. Lebar pisan gitu sayang sekali gitu ya. Jadi kita sekali ngebangun personal branding, kita ngebangun juga list building gitu ya. Biar apa? Biar sejalan tuh. Dan sampai kita ngebangun list building kan karena ada namanya reciprocity gitu, timbal balik kita hanya sharing-sharing aja gitu ya. Ya lebar juga gitu ya. Sekarang aja ngebangun usaha branding. Karena kalau orang udah kenal sama kita, orang udah percaya gitu ya. Ya mau jualan apapun pasti mau gitu ya. Ya contohnya yang di sini gitu ya. Yang Dewa mau jualan apapun ya pasti mau, banyak juga yang mau gitu. Bahkan kalau misalnya di workshop, mana yang dari channel Telegram, mana dari email gitu ya. Ini berarti kan dari list building sendiri gitu ya. Mana yang dari Facebook Ads, nah ini baru market baru tuh. Ya market baru beliau. Mana yang belum kenal saya? Banyak juga yang ngacung, oh berarti ini yang dari Facebook Ads. Yang mana yang udah beli buku gitu ya. Mana yang udah beli online course. Nah ini berarti Kang Dewa tuh sebetulnya lagi ngebedain nih. Oh berarti ini market yang suka baca buku. Oh ini suka nonton video. Jadi yang berarti nanti offernya pun akan berbeda juga ketika ngarahin ke timnya. Gitu. Mungkin nanti teman-teman semua ketika ngebangun bisnis, arahinnya pun akan berbeda. Gitu ya. Oh market yang middle gak mungkin ditawarin untuk harga high. Gitu ya. Harga high ya kalau kita nawarin middle pasti mau, cuman kan lebar juga gitu ya, konsistensinya gede. Ya udah yang high aja. Gitu ya. Apalagi kalau misalkan kita launching itu per series gitu ya. Kayak ZB per series, wah itu enak banget. Ya, untuk ngasih scarcity-nya enak banget. Kayak saya misalkan saya pernah beli bajunya Arif Muhammad ya namanya Billionaires Project gitu ya. Nah ini per series juga tuh. Ya, jadi emosinya tuh dapat banget kalau misalkan gagal tuh, wah nanti seri selanjutnya harus punya nih. Gitu itu enak banget tuh.
Tinggal nanti ngebangunnya dulu, ngebangun database-nya berarti udah ada. Misalnya bedanya kalau kita ngebangun di followers gitu ya sama di kolam kita sendiri. Kalau followers ya orang harus nyalain lonceng dulu baru dapat notifikasi. Kalau orang gak nyalain lonceng ya dia nggak akan dapat notifikasinya. Tapi kalau dia di list building kita nggak harus nyalain lonceng gitu ya, nggak harus keluar tiap hari gitu ya, sekali nggak broadcast langsung dapat cash gitu. Waduh asik banget ya. Sekali broadcast dapat cash. Oke, ini kontennya yang tadi kita gali dulu masalah orang apa, ya bisa pakai Rooms PAS, bisa pakai story kita gitu ya. Kita ambil story orang lain juga mangga, atau misalkan story itu ada banyak gitu ya, yang itu ada banyak. Ada dari benefit, orang itu suka dengan benefitnya gitu ya. Ada orang beli karena penasaran, ada orang beli itu karena pernah coba, berarti repeat order. Ada orang pernah beli karena rekomendasi dari orang lain. Gitu. Jadi fungsinya lead magnet adalah memberikan kesan pertama. Gitu. Ketika teman-teman market satu nih, contoh saya misalkan beli lem mineral gitu ya. Ketika saya beli lem mineral ini, ketika saya beli pertama kali saya coba, bukan saya itu belum sebagai buyer, saya belum masuk ke orang loyalitas gitu ya, saya hanya baru nyoba doang gitu ya. Maka kesan pertama ini harus dibangun dulu nih, kesan pertamanya. Oke lah kita ngebangun list, biarpun orang kita biarin dulu orang masuk dulu, orang nyobain dulu produk kita. Baru nanti tinggal repeat ordernya kayak gimana, dari CRM-nya kayak gimana. Gitu ya, sama yang dilakukan oleh bakso bujangan yang 1000 mangkok gratis itu bakso bujangan ya, kalau nggak salah ya. 1000 mangkok gratis gitu ya, biar orang nyoba dulu nih. 1000 mangkok dulu, atau bebek longso gitu ya, gratis 1000 mangkok gitu ya. Orang nyoba dulu, ngerasain experience-nya gitu ya. Tapi dihitung juga, jangan sampai gratis kita boncos juga gitu ya. Mereka enak, mangkoknya gratis, minumnya bayar gitu ya, tetap aja mereka dapat pendapatan. Jadi kita coba dulu nih HPP-nya kayak gimana. Atau misalkan yang voucher, orang nyoba dulu nih, ada voucher, gitu ya, biar kita dapat database, gitu ya, kita bikin voucher, misalkan 10% atau 15%, 20% masuknya ke HPP kita dulu nih. Kalau oke, ya udah hajar. Yang penting kita punya database, ini adalah market potensial yang bisa kita edukasi dan kita jualin di sana. Gitu. Yang terakhir adalah kita lakuin juga sama ini gitu ya. Kita ingat lagi, sudahkah Anda melakukan selama ini? Apakah Anda sudah membangun list Anda? Apakah Anda sudah membina list Anda dengan baik? Karena kalau misalnya kita hanya ngebangun list, ya kita bina, misalnya percuma gitu ya. Lama-lama binasa gitu ya list kita. Ya orang jadi lupa gitu ya, orang jadi gak inget lagi kalau kita udah sering edukasi, kita sering sharing gitu ya. Nah enaknya kalau misalnya kita punya tim, ya udah tim kita yang bikin kontennya tuh. Cuman kalau misalkan belum punya tim ya wahena kita bikin dulu sendiri gitu ya. Tiap malam kita bikin dulu konten gitu ya, buat kita sharing, entah nanti di TikTok yang misalkan mau coba lewat TikTok gitu ya, atau kita coba di Instagram dan lain-lain. Gitu. Ada mau tanyain dulu? Gak ada, aman ya? Oh boleh. Oke. Untuk nge-scrape data efektif enggaknya tergantung tadi Kang, marketnya dulu gitu ya. Marketnya tertarik atau enggak, sesuai dengan produk kita atau enggak. Cuman kalau scrape data saya kurang merekomendasikan karena biasanya orang itu kalau belum pernah kita sapa gitu ya, potensi pemblokiran dan itunya tinggi banget gitu. Pemblokirannya tinggi banget gitu. Makanya kita sebar dulu database apa yang bisa kita sebar biar orang tuh ini mah Kang Tirta ya udah nggak apa-apa gitu ya, biar nggak apa-apanya itu dulu. Karena kalau script memang enak ya Kang, kita bisa ngambil data banyak gitu ya. Terus kita broadcast promosi kita, kalau saya kurang efektif saya cobain gitu. Karena waktu saya juga tadi udah ada belum ya yang saya cerita, saya punya database sweater rajut, saya broadcast sendal, isinya jadi nanyain baju, nanyain celana, nanyain kerudung gitu. Jadi
nggak sesuai dengan apa yang kita inginin gitu. Kita jualan sendal, orang kok nanyanya yang lain gitu. Iya betul, engage sama kita. Karena yaitu personalnya itu, kalau ya kan personal. Ya, enaknya lagi kalau misalkan kita udah punya database, kita bisa cek tuh behaviornya atau biasanya tuh dia tuh kenapa sih beli produk kitanya. Nah, kalau misalkan udah punya 5 customer, kita tanya gimana produk kita, apa kekurangannya. Nah, itu bisa kita jadiin angle tuh. Oh, ternyata dia itu sukanya karena nggak licin. Ya udah, angle licin itu yang kita sebar tuh ke banyak orang. Kita promosiin angle licinnya karena udah terbukti kalau sendal ini nggak licin. Gitu. Ya, makin kencang ya. Makin serak juga. Ada lagi? Tanyain? Gak ada, aman? Aman ya? Oke, mungkin gitu aja. Dari saya, terima kasih kawan-kawan semua yang sudah hadir. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Dan saran saya, segala praktek ya. Karena kalau misalnya kita mendengarkan, kita hanya tahu. Kalau kita ngelihat, kita hanya paham. Kalau kita praktek, itu kita bisa hatam gitu. Mungkin gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.